tools, sudah ada quest editor dan item editornya. Nah, di sini sudah ada rubah, udah gue siapin. Selamat Anda mendapatkan 500 koin. Hai guys, kembali lagi di Nusa Tutorial di YouTube-nya Nusa Meta. Masih dengan Nusa Studio nih, kita akan lanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah memasukkan NPC dan playernya. Nah, sekarang nggak kalah penting untuk membuat sebuah quest tentunya di dunia kita. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuat quest di Nusa Studio? Tentunya check it out. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Nusa Studio nih. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah quest di dunia kita. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita harus menyiapkan item requirement. Setelah itu baru kita membuat questnya. Nah, di Nusa Studio itu ada fitur yang nggak kalah penting dan sangat membantu kalian untuk para kreator untuk membuat sebuah quest di Nusa Studio. Apalagi untuk game-game kalian yang pastinya akan rumit ya ketika kalian ingin membuat sebuah quest, pasti akan menggunakan script-script yang panjang. Tapi di sini di Nusa Studio fiturnya sudah disiapkan, yaitu dengan tools dan sudah ada quest editor dan item editornya. Nah, di sini untuk membuat sebuah quest ya, kita atur dulu persiapan untuk requirement item. Jadi kita harus menambahkan item editornya dulu. Oke, di sini kita akan tambahkan item. Nah, untuk questnya di sini saya akan mencoba membuat yang paling mudah, yaitu membuat player kita untuk bertanya kepada NPC, kemudian dia akan disuruh mendapatkan sebuah rubah ya di sini untuk mencari rubah. Nah, di sini sudah ada rubah, udah gue siapin karena nanti playernya akan mengambil rubah ini ya, meskipun bentuknya seperti pig ya. Oke, kemarin kita akan masuk ke bagian NPC-nya, kemudian kita akan tambahkan dulu si item editor. Di sini sudah kita add, lalu kita edit. Kita akan tambahkan namanya yaitu rubah. Untuk item deskripsi cukup kita copy paste saja dulu. Untuk deskripsi yang lengkap mungkin bisa kalian tambahkan. Nah, untuk gambar mungkin kalian bisa menambahkan gambar image bentuk JPEG atau PNG ke bagian prefab-nya. Kalian bisa import default asset. Kemudian untuk stack size, nah ini untuk stack-nya, misalkan untuk potion bisa sampai 1000 atau 99 atau 300. Tapi di sini untuk quest item ya, jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup satu saja untuk mendapatkan rubahnya, karena rubahnya di dunianya cukup satu. Kita save, lalu kita close, kemudian kita masukkan questnya, ya kita edit di sini ke bagian tools, lalu ke quest editor. Kita add quest dahulu, kemudian kita edit bagian questnya. Nah, di sini kita akan buat quest title-nya dengan nama untuk cari atau mendapatkan rubah. Ambil rubahnya, ambil rubah. Nah, kita tangkap ya, atau tangkap rubah ya, biar lebih mudah untuk informasinya ya. Tungkap lagi ya, tangkap ya. Sini. Tangkap rubah. Oke, quest description-nya kita siapkan saja, kita copy paste. Jika kalian ingin memberikan informasi lebih jelas, bisa. Kemudian untuk quest requirement, nah di sini udah disiapin dua ya sebenarnya. Ada quest untuk collecting item, ada quest untuk interacting. Sini kita buat dia mendapatkan item karena kita disuruh tangkap rubah di sini. Kita tambahkan, lalu kita edit. Nah, di sini ada editing questnya untuk requirement, yaitu own items, yaitu untuk mendapatkan item, dan interaction, yaitu menggunakan interaction mobile ya, untuk di bagian scriptingnya. Nah, di sini kita pakai own items. Requirement title-nya ini cukup rubah aja, karena untuk menunjukkan item rubahnya, kita copy paste. Item ID-nya rubah, karena akan membaca si item rubahnya, nanti akan masuk ke inventory quest item. Comparison type-nya kita kasih equal, atau greater equal, karena kalau dia greater berarti lebih dari satu ya, kalau greater equal berarti sama dengan, atau bisa lebih, jadi quest-nya selesai. Di sini kita pakai angka 1. Requirement amount. Oke. Save. Nah, untuk visual script kita akan masuk ke bagian adventure-nya dulu ya, karena ini sudah ditambahkan sebelumnya untuk edit visual script, yaitu menggunakan dialog ya sebelumnya. Nah, di sini kita akan tambahkan dia untuk memberikan quest kepada playernya. Bagaimana caranya? Kita akan buat dia confirmation dialog. Nah, confirmation dialog itu berarti dia ingin memberikan sebuah perintah. Nah, perintahnya adalah memberikan quest. Di sini ada konfirmasi apa kita mau mengambil questnya atau tidak ingin mengambil questnya. Kita sambungkan. Nah, untuk apa ini kuning-kuning? Di sini ada lingkaran. Ini kita abaikan saja dahulu karena ini bentuknya lebih ke variabel ya. Nah, di sini si player untuk NPC-nya
Sorry, untuk NPC-nya dia akan bertanya. Kemudian kita kasih dia sebuah pilihan kondisi. Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Berarti kita akan kasih script, yaitu if statement. Kita kasih if. Nah, di bagian if ini dia ada boolean ya, ada true dan false. Jadi boolean itu, tipe boolean itu dia menggunakan aktif dan tidak aktif, atau ya atau tidak. True artinya jika kita menerima quest-nya, false jika kita menolak quest-nya. Di sini kita akan kasih dialog aja dulu. Maka kalau kita menangkap, dia akan berterima kasih ya jika kita menerima quest-nya. Jika menolak, dia akan meminta maaf mengganggu kita ya, seperti itu. Kita kasih lagi standar dialog. Jika kita menerima, maka quest-nya akan aktif. Nah, untuk mengaktifkan quest di sini script-nya harus kita tambahkan ya di bagian quest. Start quest. Nah, di sini jangan lupa diganti yaitu quest yang ingin kita aktifkan ya. Jika kalian ada banyak quest, jangan lupa untuk diganti quest mana yang akan aktif. Di sini tinggal kita sambungkan. Oke, kita save. Lalu kita akan coba, kita testing. Nah, di sini ada quest NPC-nya, kita akan interact. Yes. Oke. Di sini sudah ada ya, menangkap rubah. Nah, di sini ada quest list. Nah, di sini adalah quest ketika kita ingin mendapatkan item. Nah, ini requirement-nya di bawah adalah rubah 0/1. Berarti kita harus menangkap rubahnya 1 ya di sini. Nah, di sini belum ada tanda centang yang artinya quest-nya masih aktif dan belum selesai. Berarti kita harus menangkap rubahnya. Di sini rubahnya belum bisa kita tangkap ya. Karena belum dikasih scripting di sini. Nah, di sini yang bagian Fox, lalu kita akan buat scripting, tambahkan komponen, add script, lalu kita buat baru. Nah, kita edit visual script atau kita tambahkan di sini. Ya, visual script yaitu kita ganti namanya si rubah. Rubah, ya, ekor 9. Kemudian kita kasih di bagian scriptingnya, kita drag and drop, lalu kita edit visual script, dan kita akan buat dia dapat disentuh dan menghilang. Nah, supaya objeknya ini disentuh dan kemudian dia menghilang masuk ke inventory kita hanya menambahkan trigger ya, physics on trigger enter, yang artinya ketika ada player atau objek yang masuk bagian triggering ya, ada collision. Nah, di sini kita masuk ke bagian event on trigger, kemudian akan membuat objeknya itu menghilang. Nah, di sini kita kasih destroy. Destroy game object, artinya menghilang ya objeknya. Terus kalau menghilang bagaimana cara mendapat itemnya? Kan belum dapat itemnya ke inventory. Nah, caranya adalah menambahkan inventory Fox ya, atau rubah ke inventory kita. Di sini kita kasih add. Ya, jangan lupa dikasih add ya, add item inventory. Jadi kita akan menambahkan item ke inventory kita, yaitu rubah. Di sini ada rubah. Kemudian kita tarik, terus kita masukkan ke sini. Oke, di situ ada lingkaran warna merah, ada bulat warna merah. Ini adalah untuk angka sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menangkap rubah, kemudian berapa rubah yang bisa kita ambil. Di sini misalkan kita kasih float. Ya, misalkan ini menambah 1, tapi kalian ingin menambah banyak, bisa dikasih angka misalkan 4 di sini. Lalu kita sambungkan. Nah, nanti dia akan bertambah 4 ketika kita ambil. Tapi karena di sini quest-nya cukup 1, maka kita tidak menggunakan angka float di sini. Nah, sekarang inventory-nya sudah ada rubah ya. Nanti ketika kita ambil masuk ke dalam inventory. Nah, kita akan menambahkan sebuah collision kepada bagian rubahnya. Oke, di sini kita add komponen, lalu kita kasih box collider, lalu is trigger-nya kita centang supaya dia akan masuk. Dan jangan lupa di sini ada bagian yang sudah dicentang ya, udah ada box collider-nya juga. Kalau sudah ada, kalian tidak perlu menambahkan yang baru. Jadi cukup yang sudah ada saja. Nah, di sini kalian bisa edit collider dan bisa edit collider-nya semana latensi ketika kotak ini untuk bisa kita ambil. Kita testing, quest-nya masih ada ya. Nah, ketika kita mulai, terus kita tes, quest-nya ini masih ada. Jadi kita nggak perlu ngambil lagi. Nah, untuk bisa mengulang dari awal, jangan lupa ketika kita mau play, kita ke tools-nya dulu, ke bagian quest editor, lalu kita clear quest state. Nah, jadi nanti quest-nya akan hilang semua ya. Jadi kita mulai dari awal. Nah, kita ambil lagi nih quest-nya di interact, lalu kita akan coba. Tapi sebelum itu coba ya kita pilih no.
Oke, tidak terjadi apa-apa dan kita lihat quest listnya. Oh, masih ada ternyata di sini. Kita akan coba stop dulu. Quest editor, lalu clear quest. Nah, sini sudah hilang. Jika masih ada, berarti masih ada bug di dalam user creator-nya. Nah, sudah kosong. Sekarang kita coba ambil. Yes. Oke, sekarang quest-nya sudah ada. Nah, di sini kita akan coba ambil item si rubahnya. Kita akan coba tangkap. Nah, di sini masih 0/1. Nah, kita akan coba tangkap. Oke, sekarang rubahnya hilang dan itemnya sudah achieve di sini. Tangkap rubah sudah selesai. Oke, sekarang nanti tinggal kita lapor ke si NPC-nya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan reward ketika kita menangkap rubahnya? Di sini kita edit lagi ke Visual Script. Lalu kita akan putuskan bagian mobile button. Kita putuskan lalu kita jauhkan dulu. Nah, di sini akan menambahkan sebuah kondisi lagi. Jika kita ada item di inventory, maka kita bisa lapor. Tapi jika item inventory belum ada, maka kita akan masuk ke jalur false. Di sini kita kasih if dulu. If. Ya. Nah, jika dia belum memiliki item, dia akan masuk ke false. Nah, dia akan ke sini memberikan quest lagi. Ya, jalurnya. Nah, tapi jika sudah ada item, dia akan true, dia akan melakukan laporan quest kita ya jika sudah selesai. Di sini kita akan tambahkan lagi yaitu get item inventory. Artinya kita akan mencari item yang ada di inventory kita, yaitu rubah. Nah, di sini kita akan compare, yang artinya kita akan coba menseleksi apakah di tas kita ada satu item atau tidak ya. Kita akan compare. Comparison ya, ini untuk angka kita kasih greater or equal ya, 0 lebih dari sama dengan 0 ya. Di sini kita kasih float literal yaitu 1 ya. Jika di tas kita ada 1, ini kita kasih di bagian B, lalu itemnya nah di bagian itemnya di sini kita masukkan di bagian A. Nah, jika si rubahnya ini ada 1 di inventory kita, maka dia akan masuk ke true ya. Sini booleannya ini kita sambungkan di sini. Nah, ini akan masuk ke bagian if statement. Lalu dia akan laporan ke bagian atas. Misalkan di sini kita kasih dialog. Standar dialog, kemudian kita tambahkan lagi ya. Untuk bagian laporan di sini kita masukkan. Wah, terima kasih, misalkan. Terima kasih. Save. Oke. Kemudian kita bisa memberikan sebuah reward. Nah, rewardnya bebas nih. Bisa berupa item, atau item quest yang mungkin kalian bisa quest yang branching. Atau mungkin kalian bisa menambahkan sebuah reward, seperti uang, atau mungkin reward besar cash, atau mungkin item, atau mungkin equipment ya. Jadi setelah kita laporan, apa yang akan kita berikan kepada player rewardnya. Nah, di sini anggaplah kita akan memberikan sebuah currency ya, adalah sebuah mata uang ya di sini. Currency, transaction currency coin. Nah, di sini kita akan bisa menambahkan uang. Nah, di sini kita kasih float. Literal. Berapa uang yang akan kita kasih kepada player kita? Misalkan 500. Oke, berarti kita mendapatkan 500 koin. Dan jangan lupa ketika kita mendapatkan reward, kita kasih notifikasi kepada player kita. Nah, di sini kita kasih notifikasi dialog. Notification dialog. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini adalah sebuah notifikasi ketika player mendapatkan sesuatu atau reward. Jadi kita akan berikan misalkan selamat. Anda mendapatkan 500 koin. Dan untuk lifetime, ini sini bagian birunya, jangan lupa dikasih waktu berapa lama dia akan muncul. Kita kasih aja 3 detik ya di bagian warna biru. Oke, jika sudah kita save. Nah, ini adalah scriptnya ya.
Mungkin agak bingung, tapi jika logika kalian bisa menggunakan bagaimana cara scriptnya ini bekerja, itu akan lebih mudah karena yang paling dasar dalam membuat scripting adalah logikanya. Karena ini akan memberikan sebuah perintah kepada objek yang tidak hidup seperti itu menjadi hidup. Oke, sekarang kita akan tes, kita akan coba interact. Kita ambil questnya. Oh, selamat Anda mendapatkan 500 koin. Nah, berarti tadi udah ada itemnya ya. Sudah ada item ternyata di dalam tas kita. Kalau untuk pencet itemnya, kita tinggal pencet Ctrl I pada bagian defaultnya. Nah, di sini ada bagian inventory. Dan jika nanti kalian bisa mendapatkan sebuah item, nah ini ada rubah quest item. Jadi nanti kalau misalkan kalian rapor, kalian bisa menghapus rubahnya, itemnya ini di dalam scripting. Jadi tinggal destroy atau delete item di inventory. Oke, jadi seperti itu. Untuk membuat sebuah quest lebih mudah untuk menggunakan Nusa Studio. Jadi buat kalian para kreator untuk membuat quest di Nusa Studio itu sangat mudah banget. Jadi ini sangat membantu sekali untuk kalian semua. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Kita sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Oke, semuanya sampai jumpa.